Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita lanjutkan lagi pertemuan kita yang keempat di mata kuliah mekatronika dan praktikum. Ini adalah pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang sensor. Oke. Jadi sensor itu adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Jadi seperti yang manusia bisa rasakan, begitu juga dengan hewan bisa rasakan. Kita manusia membuat sebuah sensor yang nantinya akan digunakan di perangkat mekatronika, entah itu robot atau enggak atau sistem otomasi. Setidaknya kita bisa mengklasifikasikan sensor. Pertama yaitu adalah dari penggunaan sumber energi luaran. Pertama itu adalah sensor pasif dan lawannya itu adalah sensor aktif. Kemudian jenis dari keluarannya itu juga bisa kita bagi menjadi dua, yaitu sensor analog dan satunya adalah sensor digital. Pengertian sensor pasif adalah jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari luar. Contohnya termokapel yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya. Jadi dia bisa otomatis mengeluarkan listrik dengan ada perbedaan suhu, dia bisa mengeluarkan listrik. Jadi tidak perlu mencolokkan ke baterai. Nah, lawannya yaitu adalah sensor aktif. Sensor aktif ini dia membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis. Kemudian jenis sensor lainnya yaitu sensor analog, sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini sebanding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya adalah suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lainnya. Contoh sensor analog ini diantaranya adalah akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Kemudian sensor digital yaitu sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0 atau on-off. Contoh sensor digital ini diantaranya adalah akselerometer digital, sensor kecepatan digital, sensor tekanan digital, sensor cahaya digital, atau sensor suhu digital. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sensor yang sering kita nanti kita gunakan mungkin di praktikum ya. Ada termokapel, ada LDR, ada akselerometer, ultrasonic, ada Hall effect sensor, ada humidity sensor, sound sensor atau mikrofon, kemudian ada load cell. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama yaitu sensor akselerasi. Sensor akselerasi juga dikenal sebagai akselerometer, adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur percepatan atau perubahan kecepatan suatu benda dalam 3 dimensi. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip akselerasi Newton, di mana perubahan kecepatan menyebabkan terjadinya percepatan pada benda yang sedang diamati. Sensor akselerasi mengandalkan prinsip
fisika seperti efek piezoelektrik, kapasitansi, atau efek pendulum mikro untuk mengukur perubahan percepatan. Ketika sensor akselerasi mengalami akselerasi atau perubahan kecepatan, gaya yang diberikan pada perangkat tersebut menghasilkan perubahan pada elemen sensitifnya. Perubahan ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi tentang akselerasi atau perubahan kecepatan benda tersebut. Sensor akselerasi memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang. Salah satu aplikasi yang paling umum adalah pada perangkat elektronik portable seperti handphone Anda atau smartwatch. Sensor akselerasi pada perangkat-perangkat tersebut digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi, gerakan, atau orientasi dari perangkatnya. Hal ini memungkinkan perangkat untuk mengubah orientasi layar, mendeteksi gerakan, atau bahkan mengukur langkah atau aktivitas fisik pengguna. Selain itu, sensor akselerasi juga digunakan dalam kendaraan otomotif untuk sistem keselamatan dan kenyamanan, seperti sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS, sistem pengontrol stabilitas ESP, atau sistem pengaturan airbag. Sensor akselerasi juga penting dalam aplikasi navigasi inersial, robotika, dan industri otomatisasi, di mana perubahan kecepatan atau akselerasi harus diukur secara akurat untuk mengontrol pergerakan dan menjaga keseimbangan sistem. Dengan demikian, sensor akselerasi merupakan komponen penting dalam mekatronika yang melibatkan pengukuran perubahan kecepatan atau akselerasi suatu benda dalam 3 dimensi. Sensor ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengontrol pergerakan, mendeteksi gerakan, atau mengukur aktivitas fisik dengan akurasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya sensor giroskop atau gyroscope. Ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur perubahan sudut, orientasi, atau rotasi dari suatu benda di ruang 3 dimensi. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip gerakan atau rotasi benda dalam ruang dan memanfaatkan efek fisika tertentu untuk mendeteksinya. Secara umum, sensor giroskop menggunakan prinsip perubahan gaya sentrifugal atau gaya Coriolis untuk mengukur rotasi atau perubahan sudut dari suatu objek. Dalam sensor giroskop, yang paling umum digunakan terdapat rotor atau massa berputar yang akan mengalami pergeseran atau perubahan posisi akibat rotasi objek yang sedang diukur. Perubahan ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan sudut atau orientasi benda. Sensor giroskop memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, termasuk navigasi inersial, kendali penerbangan, perangkat elektronik portable, virtual reality, dan robotika. Dalam navigasi inersial, sensor giroskop digunakan untuk melacak perubahan sudut atau orientasi pesawat, kapal, atau kendaraan lainnya. Di perangkat elektronik portable seperti smartphone atau tablet, sensor giroskop memungkinkan pengguna untuk mengontrol antarmuka dengan gerakan fisik seperti perputaran layar atau permainan berbasis gerakan. Penggunaan sensor giroskop juga sangat penting dalam pengembangan robotika, di mana perubahan sudut dan orientasi robot harus diukur secara akurat untuk mengontrol gerakan dan navigasinya. Sensor giroskop memungkinkan robot untuk mengetahui posisinya di dalam ruang dan mengompensasi perubahan orientasi yang terjadi selama pergerakan. Dengan demikian, sensor giroskop merupakan komponen penting dalam sistem mekatronika yang melibatkan pergerakan, navigasi, dan pengukuran sudut. Dengan menggunakan sensor ini, kita dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengontrol pergerakan benda atau sistem secara lebih akurat dan efisien. Kemudian sensor selanjutnya yaitu adalah sensor cahaya atau light sensor. Sensor cahaya atau light dependent resistor atau juga dikenal dengan fotoresistor adalah sebuah komponen elektronik yang berubah resistansinya seiring dengan
perubahan intensitas cahaya yang diterimanya. Sensor ini beroperasi berdasarkan prinsip efek fotokonduktif, di mana resistansi atau hambatan suatu bahan semikonduktor akan berubah ketika cahaya jatuh padanya. LDR terdiri dari bahan semikonduktor yang sensitif terhadap cahaya seperti kadmium sulfida atau selenium. Ketika cahaya mengenai LDR, elektron dalam bahan semikonduktor tersebut akan terangsang dan bergerak, menghasilkan perubahan pada resistansi LDR. Semakin terang cahaya yang jatuh pada LDR, maka resistansinya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin gelap cahaya yang diterima, resistansinya akan semakin tinggi. Sensor cahaya LDR sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran atau pengendalian berdasarkan intensitas cahaya. Contohnya yaitu sistem pencahayaan otomatis, lampu taman yang menyala secara otomatis saat gelap, atau pengaturan kecerahan layar pada perangkat elektronik, dan pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi. Selain itu, sensor cahaya LDR juga dapat digunakan dalam pengembangan proyek elektronika dan robotika untuk mendeteksi kehadiran atau ketiadaan cahaya. Misal, sensor cahaya LDR dapat digunakan untuk mengendalikan robot agar bergerak menuju sumber cahaya atau mengaktifkan sistem keamanan ketika terjadi perubahan intensitas cahaya yang signifikan. Penggunaan sensor cahaya LDR cukup umum dan cukup mudah untuk diimplementasikan. Sensor ini memiliki responsivitas yang baik terhadap perubahan cahaya, namun perlu diperhatikan bahwa pengukuran intensitas cahaya dengan LDR dapat digunakan oleh faktor-faktor lain seperti suhu dan warna cahaya yang diterima. Kemudian sensor lainnya yaitu sensor suara atau mikrofon, yaitu perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip konversi energi akustik menjadi energi listrik. Mikrofon terdiri dari transduser suara yang sensitif terhadap perubahan tekanan udara yang dihasilkan oleh gelombang suara. Ketika gelombang suara mencapai mikrofon, perubahan tekanan udara tersebut menggerakkan membrannya atau elemen sensitif lainnya di dalam mikrofon. Gerakan ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang sesuai dengan gelombang suara yang dideteksinya. Sensor suara digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk komunikasi atau rekaman audio yang sedang Anda dengar saat ini, sistem pengenalan suara, atau perangkat elektronik interaktif, dan lainnya. Kemudian sensor selanjutnya yaitu sensor ultrasonik, yaitu perangkat elektronik yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi ultrasonik di atas batas frekuensi pendengaran manusia, yaitu sekitar 20 kHz. Jadi kita tidak mendengarnya. Untuk mendeteksi jarak dan mendeteksi keberadaan objek atau melakukan pencitraan dalam aplikasi tertentu. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip pemancaran gelombang suara ultrasonik dan mendeteksi pantulannya. Sensor ultrasonik umumnya terdiri dari dua komponen utama, pemancar transduser ultrasonik dan penerima transduser ultrasuara. Pemancar menghasilkan gelombang suara ultrasonik yang dikirimkan ke lingkungan sekitarnya. Kemudian gelombang suara ini kemudian memantul dari objek yang ada di sekitarnya dan diterima oleh penerimanya. Waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk pergi dan kembali ke sensor digunakan untuk menghitung jarak antara sensor dan objek yang dipantulkan. Sensor ultrasonik memiliki berbagai aplikasi yang luas, contohnya yaitu pengukuran jarak, kemudian deteksi kehadiran, kemudian selanjutnya yaitu pemetaan dan pencitraan,
Dan yang terakhir yaitu pengukuran kecepatan. Sensor ultrasonik sering digunakan dalam industri otomotif, robotika, sistem pengawasan, perangkat medis, dan berbagai aplikasi lainnya yang membutuhkan deteksi jarak dan pengukuran yang akurat dalam jarak tertentu. Kemudian sensor lainnya yaitu sensor efek Hall atau Hall effect sensor, yaitu perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur medan magnet. Sensor ini beroperasi berdasarkan prinsip efek Hall yang menggambarkan perubahan tegangan listrik pada bahan konduktif ketika dikenai medan magnet. Sensor efek Hall terdiri dari bahan semikonduktor yang ditempatkan di dalamnya ada suatu aliran arus listrik. Ketika medan magnet diterapkan tegak lurus terhadap arah aliran arus, akan terjadi pembelokan elektron yang menghasilkan perubahan tegangan potensial di sepanjang bahan semikonduktor tersebut. Perubahan tegangan ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan untuk mengukur medan magnet. Sensor efek Hall memiliki berbagai aplikasi yang luas, contohnya yaitu yang pertama sensor kecepatan. Ini seperti pada kendaraan bermotor, sensor ini mendeteksi putaran poros atau roda yang dilengkapi magnet permanen dan menghasilkan sinyal yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan atau RPM-nya ya. Kemudian yang kedua yaitu sensor posisi. Sensor efek Hall digunakan untuk mendeteksi posisi dari suatu objek yang dilengkapi dengan magnet permanen. Contohnya adalah pengendalian sudut pada motor brushless atau untuk mendeteksi posisi katup dalam aplikasi otomotif. Kemudian yang selanjutnya yaitu digunakan untuk sensor arus. Sensor efek Hall ini mengukur arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor dengan prinsip pemisahan medan magnet. Sensor ini digunakan dalam aplikasi mengukur arus pada peralatan listrik kendaraan listrik. Kemudian yang terakhir yaitu digunakan untuk sensor switch magnetik. Sensor efek Hall digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau perubahan medan magnet. Sensor ini sering digunakan dalam sistem keamanan, pintu otomatis, dan peralatan yang membutuhkan deteksi magnetik. Sensor efek Hall memiliki keunggulan seperti daya tahan yang baik, sensitivitas yang tinggi terhadap medan magnet, dan kemampuan bekerja pada rentang suhu yang luas. Oleh karena itu, sensor efek Hall sering digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan deteksi magnetik yang akurat dan handal. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur suhu. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan sifat fisik atau kimia yang terjadi ketika suhu berubah. Sensor suhu mengubah perubahan suhu menjadi sinyal listrik dan dapat diinterpretasikan untuk mengukur suhu dengan akurat. Contohnya beberapa jenis sensor suhu yang umum yaitu yang pertama thermocouple. Thermocouple menghasilkan tegangan listrik berdasarkan perbedaan suhu antara dua titik pengukuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada efek termoelektrik, di mana hubungan antara perbedaan suhu dan tegangan yang dihasilkan dapat dikalibrasi untuk mengukur suhu. Kemudian yang kedua sensor suhu yaitu termistor. Termistor adalah resistor semikonduktor yang resistansinya berubah seiring dengan perubahan suhu. Ada dua jenis termistor. Pertama adalah tipe PTC atau Positive Temperature Coefficient yang resistansinya meningkat dengan meningkatnya suhu. Dan yang kedua yaitu termistor tipe NTC, Negative Temperature Coefficient, yang resistansinya menurun dengan meningkatnya suhu. Kemudian yang ketiga yaitu sensor resistor suhu, Resistant Temperature Detector atau RTD. Menggunakan resistansi logam yang
berubah sejalan dengan perubahan suhu. Sensor ini biasanya terbuat dari platinum, tipe PT100 atau PT1000 atau nikel, Ni100 atau Ni1000, dan memiliki karakteristik resistansi yang sangat stabil dan akurat. Kemudian yang keempat yaitu sensor suhu digital. Sensor suhu digital seperti yang berbasis IC, Integrated Circuit, menggunakan chip khusus yang mengintegrasikan elemen suhu dan elektronika pengolah sinyal. Sensor ini memberikan keluaran digital langsung yang dapat langsung dibaca oleh microcontroller. Sensor suhu memiliki berbagai aplikasi termasuk dalam sistem pendingin dan penghangat ruangan, perangkat elektronik yang memerlukan pemantauan suhu, industri makanan dan minuman, kemudian sistem pemantauan suhu dalam industri manufaktur, dan banyak lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu sensor kelembapan atau humidity sensor, perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur, mendeteksi tingkat kelembapan atau kandungan air dalam udara atau lingkungan sekitarnya. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip fisik atau kimia yang terkait dengan perubahan sifat material ketika terpapar kelembapan. Ada berbagai jenis sensor kelembapan yang umum digunakan. Pertama yaitu sensor resistif. Dia menggunakan bahan hygroscopic seperti polimer atau serat yang memiliki resistansi yang berubah seiring perubahan kelembapan. Ketika kelembapan naik, resistansi material berubah yang dapat diukur untuk mengindikasikan tingkat kelembapan. Kemudian yang kedua yaitu sensor kapasitif. Sensor kapasitif berdasarkan pada perubahan kapasitansi antara dua elektroda yang terhubung ketika ada perubahan kelembapan. Perubahan kapasitansi ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang mengindikasikan tingkat kelembapan. Kemudian yang ketiga yaitu sensor resonansi. Sensor resonansi memanfaatkan perubahan resonansi osilator berdasarkan pada kelembapan. Perubahan ini menghasilkan perubahan frekuensi atau fase osilasi yang dapat diukur untuk menentukan tingkat kelembapan. Sensor kelembapan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengendalian iklim, sistem pemantauan dan pengendalian kelembapan, pertanian, industri makanan, pengering industri, dan banyak lagi. Dalam pengendalian iklim, sensor kelembapan digunakan untuk mengontrol sistem ventilasi atau pengaturan suhu untuk menjaga kelembapan yang nyaman. Dalam industri makanan, sensor kelembapan digunakan untuk memantau dan mengendalikan kelembapan dalam proses. Sensor tekanan adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi tekanan pada suatu medium seperti gas, cairan, atau bahkan tekanan mekanik pada suatu objek. Sensor ini berfungsi untuk mengubah tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi tentang tekanan yang diukur. Sensor tekanan dapat bekerja berdasarkan prinsip fisika yang berbeda tergantung pada jenisnya. Ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama sensor tekanan piezoresistif. Sensor ini menggunakan perubahan resistansi pada bahan semikonduktor ketika diberikan tekanan. Perubahan resistansi ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang berkolerasi dengan besarnya tekanan yang diukur. Yang kedua, sensor tekanan kapasitif. Sensor ini menggunakan perubahan kapasitansi pada elemen sensor ketika tekanan diberikan. Kapasitansi yang berubah kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan sebagai ukuran tekanan. Kemudian yang ketiga yaitu sensor tekanan resonansi. Sensor ini beroperasi dengan memanfaatkan perubahan frekuensi resonansi suatu elemen yang dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan. Perubahan frekuensi ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik untuk mengukur tekanan. Sensor tekanan memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai industri dan bidang seperti otomotif, industri medis, manufaktur, dan pengendalian proses. Contoh penggunaan sensor tekanan termasuk pengukuran tekanan darah
dalam perangkat medis, pengukuran tekanan udara dalam sistem pneumatik, pengukuran tekanan dalam sistem bahan bakar, dan pengukuran tekanan dalam sistem kontrol industri. Kemudian yang selanjutnya yaitu load cell atau sensor gaya. Ini adalah perangkat transducer yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi gaya atau beban yang bekerja pada suatu objek. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan tegangan yang terjadi pada elemen sensitifnya ketika diberikan beban. Load cell umumnya terdiri dari satu atau beberapa elemen strain gauge atau gaya regangan yang terpasang pada struktur yang responsif terhadap beban. Ketika beban diterapkan pada sensor, elemen strain gauge mengalami perubahan bentuk dan regangan. Perubahan ini kemudian dikonversi menjadi perubahan tegangan listrik yang dapat diukur menggunakan teknik pengukuran tegangan. Sensor load cell digunakan dalam berbagai aplikasi yang melibatkan pengukuran beban atau gaya, seperti timbangan industri, alat pengujian material, sistem pengendalian otomatis, robotika, dan banyak lainnya. Sensor ini memberikan pengukuran beban yang akurat dan dapat diandalkan dalam berbagai kapasitas beban mulai dari beberapa gram hingga ribuan kilogram. Ada beberapa jenis load cell. Yang pertama yaitu load cell tegangan. Load cell jenis ini mengukur perubahan tegangan pada elemen strain gauge yang terpasang pada struktur sensor. Perubahan tegangan ini dikonversi menjadi sinyal listrik yang proporsional dengan beban yang diterapkan. Yang kedua yaitu load cell kapasitif. Load cell kapasitif menggunakan perubahan kapasitansi yang terjadi pada elemen sensor ketika beban diterapkan. Perubahan kapasitansi ini dikonversi menjadi sinyal listrik yang mengindikasikan beban yang diukur. Kemudian load cell hidrolik. Load cell hidrolik menggunakan prinsip perubahan tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh beban untuk mengukur beban. Tekanan hidrolik ini dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan sebagai beban yang diukur. Sensor load cell memberikan keuntungan seperti keakuratan yang tinggi, linearitas, dan daya tahan yang baik dalam mengukur beban. Namun perlu diperhatikan kapasitas beban yang sesuai dan memastikan pemasangan dan kalibrasi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Berikut ini referensi yang bisa kalian lihat kembali untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang sensor. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.